Salam bagimu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 19 November 2022. Dan kita percaya bahwa Tuhan setia menjaga dan menopang kita dalam segala situasi dan keadaan. Kita akan mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa kuasa-Mu tetap kami rasakan dalam berbagai situasi dan keadaan hidup. Dan kami mohon kiranya perjalanan hidup kami tetap berjalan pada kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya untuk terus menjadi suluh bagi langkah kami. Mohon Tuhan terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memahami dengan benar. Kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Injil Matius, pasal 18, ayat yang ke-15 sampai ayat 20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Tema renungan kita ialah dosa itu merusak, yaitu dosa mesanggangi. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, perbuatan dosa yang tidak disembuhkan pasti akan melahirkan dosa baru. Perbuatan dosa yang beranak pinak dalam diri seseorang pasti membawa kehancuran. Saudara-saudara, dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 menyajikan satu strategi untuk menolong seseorang agar sembuh dari pergumulan karena dosa. Prinsipnya adalah menuntun seseorang yang bergumul dengan dosa untuk bertobat. Untuk bisa melakukannya, seseorang harus memiliki hati seperti hati Yesus yang peduli dan ikhlas menolong orang yang bergumul dengan dosanya. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan adalah: pertama, tentu harus diketahui lebih dahulu pergumulan dosa yang dialami seseorang. Kemudian dengan motivasi iman dan kasih, serta keberanian dilakukan pendekatan 4 mata. Mengapa dimulai dengan 4 mata? Karena pendekatan dengan 4 mata tentu dilakukan dari hati ke hati. Hal itu bisa lebih menolong karena banyak orang ketika berada dalam pergumulan tidak menerima jika pergumulannya diketahui banyak orang. Kedua, karena ada orang yang karena kekerasan hatinya sehingga sulit untuk menolongnya jika hanya dengan 4 mata. Maka perlu ada langkah berikut, yaitu melibatkan 2 atau 3 orang bahkan lebih. Hal ini dilakukan karena soal karakter, bahwa ada orang yang baru mau menyadari dosanya ketika dihadapi oleh beberapa orang. Ketiga, ada saatnya lembaga gereja dan pemerintah dibutuhkan
dan perlu dilibatkan dalam menolong seseorang untuk bertobat dari dosanya. Saudara-saudara, dosa sangat merusak hidup orang percaya dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Karena itu, setiap perbuatan dosa dalam diri kita dan orang lain harus secepatnya diselesaikan agar tidak menimbulkan dosa yang baru. Percayalah, Tuhan menolong kita ketika kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu, kami bersyukur bahwa kami terus diingatkan untuk senantiasa menyadari akan segala dosa-dosa kami. Dan kami memohon kepadamu, kiranya kami pun juga memiliki hati seperti hati Yesus yang peduli dan ikhlas menolong orang yang bergumul dengan dosanya. Karuniakan hikmat pengertian kepada kami semua, agar perjalanan kehidupan kami adalah perjalanan yang senantiasa sadar akan dosa-dosa, dan kami hidup pada kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Diberkatilah kiranya setiap kami di dalam kami menjalani kehidupan kami dengan segala aktivitas yang kami lakukan. Oleh pertolongan Tuhan, setiap orang tua dimampukan untuk berperan dengan baik, bahkan anak-anak ditopang untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Apa yang dikerjakan, apa yang sedang diperjuangkan, apa yang diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan, sahabat renungan harian di mana saja berada, kiranya semuanya diberkati oleh Tuhan dan mendatangkan sukacita berkat dalam kehidupan ini. Dari tengah-tengah situasi, kami pun juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terdampak hujan sehingga terjadi banjir atau longsor dimanapun terjadi saat ini. Mohon Tuhan menolong, Tuhan menopang saudara-saudara kami agar tetap semangat, tetap kuat melewati segala sesuatunya. Percaya kuasa kasih dan kemurahan Tuhan juga berlaku dalam kehidupan ini. Kami mohon Tuhan, Kau berkati juga saudara-saudara kami yang sedang sakit untuk tetap kuat, untuk tetap teguh melewati, dan percaya dalam kemurahan Tuhan juga akan pulih dari sakit. Yang berduka dikuatkan, dihiburkan, bahkan di dalam berbagai persoalan-persoalan hidup yang sedang dijumpai. Tuhanlah sumber kasih dan berkat menopang untuk dapat melewati dengan baik. Dalam pertolongan Tuhan, orang tua kami diberkati menjalani masa tua, berbahagia senantiasa, bersukacita untuk juga melihat karya dan kasih Tuhan di masa tua. Bahkan juga bagi saudara-saudara kami dalam pertambahan usia, disempurnakan sukacita, bahkan diberkati dalam setiap perjuangan di tengah-tengah hidup ini. Ya Tuhan, kami menaruh pengharapan kami, kiranya Tuhan menopang para pemimpin bangsa kami TNI dan Polri untuk bersama-sama mengemban tanggung jawab pengabdian di tengah bangsa yang kami cintai, untuk juga terus hidup pada jalan keadilan dan kebenaran. Bapa kami dalam surga, kami mohon lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat menjalani kehidupan ini. Percayalah kuasa kasih Tuhan sempurna untuk hidup kita. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.